Lu pernah denger Mike Tyson, salah satu petinju terbaik di dunia dan paling terkenal dan paling kaya. Di puncak karirnya, dia punya harta 300 juta dolar. Atau kalau di-adjust inflasi di tahun 2025, sekitar 10 triliun rupiah. Nah, gue tanya, kalau ada orang punya 10 triliun dan gue bilang ke kalian, 10 tahun lagi orang ini bakal bangkrut, lo akan percaya nggak? Well, itu yang dilakukan Mike Tyson di tahun 2003. Dia bangkrut dan hartanya hilang semua dan bahkan dia punya utang. Sedangkan di sisi lain, ada Ronald James Reed, di mana sejak ia hidup sampai ia meninggal, pekerjaannya cuma satu, menjadi petugas pom bensin. Tapi jangan remehin orang ini. Saat ia meninggal, ia punya harta 8 juta dolar. Itu sekitar 100 miliar rupiah. Dua cerita ini adalah awal buku dari Psychology of Money yang buat gua penasaran dan ingin baca lebih banyak. Dan di dalamnya ada 20 pelajaran uang yang sangat mind-blowing buat gua. Di buku ini bilang, untuk menjadi kaya, lu nggak perlu pinter. Lu cuma perlu ikutin habit yang ada di buku ini. Dan gua akan rangkum dan bakal share di video ini dan secara singkat lu bakal belajar apa inti dari buku ini. Pelajaran pertama, mengelola uang itu tidak ada hubungannya sama kecerdasan lu. Premis utama dari buku ini adalah simple. Kalau mengelola uang dengan baik itu, gak ada hubungannya sama kepintaran lu, tapi sama perilaku lu. Mike Tyson bukanlah orang yang bodoh guys. Percaya atau enggak, untuk menjadi petinju terhebat di dunia, lu gak bisa jadi orang yang bodoh. Coba aja lihat video-video dia ngomong di podcast dia sangat artikulate, dia sangat pinter, sangat cerdas. Tapi perilaku dia terhadap uang sangat buruk. Sedangkan Ronald James Reed, dia nggak punya gelar yang fancy, nggak punya kursus mahal. Yang dia punya adalah disiplin, kayak Warren Buffett. Strategi dia simple banget, pokoknya setiap ada uang, dia sisihin dan taruh di saham. Selama bertahun-tahun dia nggak pakai buat hal-hal aneh lah, kayak judol lah, kayak labubu lah contohnya. Percaya atau enggak, jadi kaya itu bukan soal pinter, tapi soal perilaku lu, menurut buku ini. Pelajaran kedua, nggak ada orang yang gila. Oke, ini mungkin kontroversial statement ya, tapi menurut gua, kita nggak bisa 100% nyalain orang yang melakukan judol. Mungkin kalau orang biasa, atau kalian lihat orang yang judol, pasti mikir, wah goblok banget, ngapain judol? Orang udah banyak banget yang bangkrut, dan kedua, kalau lu menang juga bisa dipenjarain sama judolnya. Tapi coba bayangin jadi mereka, cuma lulus SMP, gajinya mentok UMR, dan selama bertahun-tahun di situ aja nggak kemana-mana. Jadi kesempatan kaya satu-satunya dari mana? Dalam pikiran mereka ya cuma judol, walaupun nggak mungkin bisa. Di Amerika, masalah juga mirip-mirip seperti di Indonesia. Bedanya, mereka main lotre. Setiap tahunnya, rata-rata orang Amerika menghabiskan 400 dolar untuk main lotre. Tapi uniknya, 40% orang Amerika nggak bisa nabung 400 dolar atau sekitar 6,4 juta. Gila kan ya? Sedangkan Ronald James Reed, seorang OB, bisa nabung sampai 8 juta dolar. Rahasianya kita bisa dapatkan dari Opa Warren Buffett. Pelajaran ketiga, compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. Lu pada pasti tahu Warren Buffett, seorang investor terbaik di dunia. Tapi kemampuan terbaik dia bukan di stock picking atau strategi investasi dia, tapi dari kesabaran dan filosofi dia. Bayangin, dia udah investasi dari umur 10 tahun, sekarang 93 tahun. Kalau dia pensiun seperti orang normal di umur 60 tahun, mungkin dia nggak bakal sekaya ini. Tetap kaya, tapi nggak mungkin seterkenal ini bro. Tapi karena dia lanjut sampai di umur 90-an, hartanya bisa sampai 140 juta miliar dolar. Semua keberhasilan Warren Buffett adalah keahlian investasi dia. Tapi rahasia sebenarnya adalah kesabaran dan filosofi yang dia miliki. Di buku ini ditekankan pentingnya lu sabar dalam investasi. Banyak influencer menjanjikan multi-bagger 1000% dalam sebulan, dalam 2 bulan, 3 bulan lah. Tapi Warren Buffett cukup 20%. Dalam buku ini, tips investasi terbaik adalah menunggu. Pelajaran keempat, menjadi kaya versus tetap kaya itu jauh beda. Gue mau mulai dengan cerita trader terbaik di dunia bernama Jesse Livermore, yang akhirnya ia bunuh diri. Pada Oktober 1929, bursa saham kehilangan 1/3 dari nilainya, yang sekarang dikenal sebagai Black Monday, Black Tuesday, dan Black Friday. Tapi pada hari itu, ada satu orang yang beruntung. Orang itu bernama Jesse Livermore. Dia mendapat keuntungan kurang lebih 3 miliar dolar yang udah di-adjust inflasi. Namun, cuma 4 tahun setelah itu, dia overconfident dan kehilangan segalanya bro. Dia mempertaruhkan semua hartanya dan bangkrut. Dan lalu dia menghilang 2 hari dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Pelajarannya brutal, tapi ini real banget. Ada 1000 cara untuk menjadi kaya, tapi cuma ada satu cara untuk tetap menjadi kaya. Kombinasi sikap hemat dan juga paranoia kalau lu bisa jadi miskin lagi. Pelajaran kelima, kebebasan adalah dividen terbaik dari uang. Kita bisa dapat panjang bahwa uang itu bawa kebahagiaan atau enggak. Tapi pasti semua orang itu pengen bebas dan uang bisa membawa kebebasan. Jadi sebenarnya gue pernah mengalami ini, bahwa gue melihat orang kaya itu orang yang jahat, orang yang
tamak. Dan gue jadi nggak pengen jadi kaya-kaya banget, karena gue lihat orang kaya itu jahat bro. Padahal lo harus ingin menjadi kaya bro. Karena kalau lo ingin bebas, lo harus kaya. Ya bisa aja sih kalau lo mau jadi biksu ya, tapi kalau gue kayaknya enggak. Dan buat yang nonton, gue rasa juga enggak, karena lo nonton video kayak gini. Pelajaran ke-6, lo sebenarnya nggak pengen mobil mewah. Kita sebenarnya nggak pengen mobil mewah atau rumah mewah. Kita cuma mau dihormati sama orang lain. Tapi padahal rumah mewah dan mobil mewah nggak bawa kehormatan yang kita inginkan. Yang dibawa malah iri dan dengki dari orang lain. Coba aja lu lihat ke diri lu sendiri. Jujur, kalau gue sendiri lihat orang bawa mobil mewah, gue iri, gue udah dengki di dalam diri gue. Gue nggak bakal bilang, wah keren banget orang yang bawa mobil itu. Gue malah bilang, wah keren banget mobilnya gitu dibanding orangnya. Cara yang paling gampang untuk dihormati orang sekitar adalah untuk menjadi orang yang humble. Contohnya, banyak yang tahu Warren Buffett itu punya rumah yang ia beli di tahun 1958. Sampai sekarang, rumahnya sederhana, nggak gede-gede banget, semua orang tahu pokoknya. Tapi jarang orang tahu Warren Buffett itu punya private jet yang banyak. Kenapa? Ya lu bisa interpretasi diri sendiri lah. Pelajaran ke-7, orang yang punya mobil mewah belum tentu orang yang kaya. Saat kita lihat orang punya mobil mewah, pasti kita bakal mikir, weh, orang kaya nih. Padahal belum tentu guys. Bisa jadi dia pinjol, bisa jadi dia nyicil 100 tahun, bisa jadi dia sewa, bisa jadi dia nyuri. Kita nggak tahu. Lu mau tahu orang itu kaya atau nggak? Susah banget taunya. Karena kekayaan itu adalah sesuatu hal yang kita nggak belanjain. Contoh Timothy Ronald, kaya kenapa? Karena McLaren-nya kah? Enggak. Dia kaya karena aset yang dia miliki. Dia punya Bitcoin, dia punya saham BBCA, punya saham US. Itu yang bikin dia kaya. Dia udah punya aset yang bekerja untuk dia. Enak banget kan? Saham BBCA yang dia punya bisa ngasih dividen yang lebih banyak dari beberapa direktur di BBCA. Padahal dia nggak sehari pun pernah kerja di BBCA. Gila kan? Setelah gue tahu pelajaran ini, setelah gue tahu mindset ini, hal ini bikin gue jadi rajin nabung. Jadi lebih suka nabung. Karena gue berimajinasi bahwasanya setiap uang yang masuk ke kantong gue, setiap kerja keras gue taruh uangnya buat kerja buat gue. Untuk nyari uang lebih banyak. Seru nggak sih mikirin gitu? Kayak uang kita disuruh untuk kerja di BBCA, kerja di Mandiri gitu. Nanti kita dapat gaji dari mereka gitu, dalam tanda kutipnya. Pelajaran ke-8, reasonable itu lebih baik daripada rasional. Ini pelajaran yang ngebuka mata gue banget. Mungkin banyak influencer yang bakal bilang, lo harus invest 100% di satu aset yang historically bagus. Secara matematis, itu benar. Tapi secara mental, mungkin salah buat lo. Bayangin lo invest semua duit lo di saham yang historically paling bagus di Indonesia, kayak BBCA. Tapi waktu tahun 2020, waktu COVID, dia drop. Lu yakin gak bisa tidur besoknya? Makanya Warren Buffett bilang, jangan pernah invest ke sesuatu yang bikin lu gak bisa tidur nyenyak. Tapi ini orang beda-beda. Ada orang yang mentalnya kuat, 50% jatuh juga gak apa-apa, masih bisa tidur. Tapi kalau lu 10% turun, udah demam, ya jangan. Strategi investasi lu harus sesuai dengan mental lu juga. Jadi premis dari buku ini, jadi kayak itu bukan soal beberapa pinter lu, tapi sebagaimana perilaku lu terhadap uang itu gimana. Lu nggak perlu jenius kayak Albert Einstein, lu hanya perlu sabar, ego lu turunin, dan juga konsisten. Mike Tyson punya 10 triliun dan hilang. Ronald James Reed dari dulu OB sampai meninggal punya 8 juta dolar saat dia meninggal. Bedanya bukan kecerdasan, tapi perilaku dia. Mungkin lu sama kayak gua, masih muda dan pengen kaya secepat-cepatnya. Dan itu nggak apa-apa. Emang lu harus kaya secepat mungkin kan? Tapi di buku ini mengingatkan gua untuk sabar. Warren Buffett itu orang yang ultra sabar, makanya dia ultra kaya sekarang. See you di video berikutnya.